Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji syukur bagi Tuhan yang masih memberi kita kesempatan pada minggu ini untuk beribadah kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita merendahkan hati ke hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, telah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih bagi jemaat yang masih beribadah dari rumah. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42. Demikianlah bunyinya dalam Injil Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, kita juga harus mengakui bahwa sebuah pengetahuan itu sangatlah penting. Pengetahuan itu, ilmu sangatlah berharga. Oleh karena itu, firman Tuhan seperti kitab Amsal juga sangat menekankan, carilah ilmu pengetahuan. Dan dalam kitab Amsal tersebut diceritakan apa dampak daripada pengetahuan itu, ilmu itu, kebijaksanaan itu berdampak positif dalam kehidupan kita sendiri. Tetapi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Injil Lukas ini Tuhan Yesus memakai itu sebagai perumpamaan, seperti orang buta yang menuntun orang buta. Bahwa dalam Injil ini ia mau meluruskan bagaimana orang Farisi atau orang Yahudi yang menuntun orang lain dengan pemahaman yang keliru tentang Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus di sini mau kembali meletakkan pemahaman mereka kepada hal yang benar. Jadi, saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari pengetahuan itu
yang sangat berdampak luas. Banyak hal yang diakibatkan oleh pengetahuan itu. Justru Tuhan Yesus mau mengatakan yang pertama dasarnya adalah kebenaran. Jadi walaupun sebuah ilmu, sebuah pengetahuan itu dapat berdampak yang baik, memudahkan kehidupan, tetapi ingat bahwa itu juga harus disesuaikan dengan kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana orang yang benar bisa menuntun orang yang lain dengan isi, dengan ajaran yang benar, maupun juga dengan cara yang benar. Kalau tidak demikian, maka itu seperti orang buta yang menuntun orang buta, maka akan terjadi kesalahan yang sama, yaitu mereka akan sama-sama terjatuh ke dalam lubang tersebut. Orang yang membawa sama dengan orang yang dibawa akan sama-sama masuk lubang karena mereka tidak bisa melihat. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentu pada saat ini kita dipermudahkan banyak hal oleh karena teknologi. Semua serba mudah, semua serba praktis. Dengan handphone, dengan genggaman, maka banyak akses kehidupan yang dipermudah. Dari jauh, dari tempat yang jauh, kita bisa bertatapan muka. Melalui panggilan dari orang lain, melalui panggilan dari kita, maka orang lain bisa sampai ke tempat yang berbeda. Dan banyak hal lain lagi, pengetahuan, teknologi, perkembangan yang memudahkan kehidupan kita bersama. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, nah dari hal ini kita mau melihat seperti kebenaran bagaimana Tuhan Yesus mengarahkan mereka mengetahui firman Allah yang sesungguhnya, mengetahui firman Allah yang benar, supaya tidak terjadi penyesatan, supaya tidak terjadi penyimpangan dari mereka. Yesus mau menyampaikan beberapa hal yang benar tentang kerajaan Allah, tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hal pertama seperti dalam tema minggu kita, yaitu cintailah pendidikan. Bahwa pendidikan itu sangatlah perlu bagi siapapun tanpa terkecuali. Yang disebut dengan pendidikan itu sangat perlu, karena melalui pendidikan itu Allah sedikit banyak menjadi alat bagi dia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudari, terlebih bagi remaja Naposo, bahkan anak-anak yang di rumah, adik-adik yang di rumah, untuk tidak jemu, untuk tidak merasa lelah untuk sekolah. Karena melalui sekolah itu adalah salah satu jalan bagi kita yang diberikan oleh Tuhan untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah kebijaksanaan. Maka suatu saat dengan apa yang kita pelajari itu berguna dalam kehidupan kita. Jadi sebuah pelajaran di sekolah seperti matematika, IPA, IPS dan lain sebagainya, mungkin secara saat itu juga belum tentu berguna bagi yang mempelajari, tetapi nanti di saat-saat tertentu, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari buku, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru, dari abang kakak, dari masyarakat, pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman, maka itu menjadi berguna di suatu saat. Itu menjadi sebuah alat bagi kita, dan itulah tanda orang yang bijaksana, seperti dalam kitab Amsal
Allah dengan bertambahnya pengetahuan, maka sesungguhnya dia juga Allah diberkati Tuhan. Dan jika pengetahuan itu dipakai dengan benar, maka tujuannya juga Allah benar dan tempatnya juga Allah benar. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal itu, jika Tuhan memberikan kepintaran bagi kita, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kita melalui para orang tua, melalui para pendidik dan media-media, menambah ilmu pengetahuan kita, maka kita yakini itu adalah sebagai sebuah cara yang diberikan oleh Tuhan menambah pengetahuan kita, sehingga dengan pengetahuan itu akan memudahkan kehidupan kita. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal itu kita juga mau diarahkan bahwa capaian daripada firman ini bukan hanya membentuk orang menjadi pintar karena mencintai pendidikan, tetapi bagaimana membentuk orang yang pintar tetapi juga bijaksana. Bukan hanya membentuk orang menjadi pintar dan bijaksana, tetapi bagaimana pendidikan itu membentuk orang menjadi semakin dekat kepada Tuhan oleh karena hikmat yang telah diperolehnya. Jadi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari sini Tuhan Yesus juga mau menambahkan pengetahuan bagi mereka, mau meluruskan pemahaman mereka tentang apa yang mereka pahami tentang Taurat, bahwa tidak cukup manusia itu hanya pintar, tetapi juga dia perlu kebijaksanaan. Tidak cukup hanya kebijaksanaan seperti ahli-ahli Sophia, tetapi juga bagaimana dia belajar tentang firman Tuhan, sehingga karakter tersebut menjadi lengkap apabila orangnya berhikmat, pintar, sekaligus juga dia mempunyai etika yang baik, sikap yang baik, dan terutama Allah mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, supaya pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang Taurat tidak disalahgunakan. Kemudian dari firman ini yang kedua adalah bagaimanakah engkau dapat mengeluarkan selumbar di mata orang lain sedangkan di matamu ada balok. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam permamaan bahasa Indonesia disebut dengan kuman di seberang lautan nampak, tetapi gajah di depan mata tidak nampak. Hampir sama dengan seperti itu, maka kecenderungan manusia adalah melihat orang, menilai orang, menghakimi orang dengan merasa diri lebih benar, yang padahal pada kenyataannya justru kesalahan dia yang lebih besar. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka sifat manusia untuk mengalahkan beribu-ribu orang sangatlah mudah, tetapi sifat manusia untuk mengalahkan dirinya, menguasai dirinya adalah hal yang sangat sulit. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya sebuah kritik kepada mereka, di mana mereka terlalu mudah untuk melihat hal-hal yang salah di orang lain, padahal tidak menyadari bagaimana betapa besarnya juga kesalahan dan dosanya. Dengan perumpamaan itu juga berlaku bagi kita, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka mengajari kita untuk sedikit mengurangi tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut, bahwa terlebih dahulu
kita harus menguasai diri kita, maka bisa untuk melihat, menilai orang lain dan belajar dari mereka, daripada kita menilai mereka, menghakimi mereka, bahkan ada yang memvonis. Padahal hidup ini sangatlah dinamis dan hidup juga terus mengalami perubahan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terlebih bagi kaum muda maupun anak-anak, cintailah pendidikan, cintailah pengajaran, karena pengajaran itu akan membawa kita kepada keberhasilan, membawa kemudahan hidup. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari firman ini dua pokok yang mau disampaikan, yaitu menjadi orang yang benar dalam pengetahuannya. Jadi jadilah pintar sekaligus bijaksana dan juga takut akan Tuhan. Kemudian dari sini hal yang kedua tadi adalah lebih baik untuk menilai dan menguasai diri daripada menilai orang lain, apalagi menghakimi mereka, bahkan ada yang sampai membuli atau membunuh karakter. Maka saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, orang yang bijaksana, juga memerlukan pengetahuan, tetapi pakailah pengetahuan itu untuk hal yang baik, maka itu akan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas Injil yang Kau sampaikan kepada kami. Melalui firman ini Engkau mengajarkan kami, ya Tuhan, supaya kami juga mendapatkan mencari ilmu sebanyak mungkin, terutama ya Tuhan, dengan bijaksana kami dapat memakainya untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan juga menganugerahkan kepintaran, tetapi tambahkanlah kepada kami kebijaksanaan. Tambahkan juga kepada kami ya Tuhan sifat sikap yang baik, dan Roh Kudus-Mu kiranya senantiasa menyertai kami, supaya kami umat yang takut akan Engkau dan taat akan firman-Mu, sehingga hal tersebut ya Tuhan membuat diri kami dan masa depan kami lebih baik, karena Tuhan telah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebijaksanaan sebagai harta yang berharga dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami juga belum sepenuhnya untuk menguasai diri kami. Kami sering menilai, kami sering menghakimi orang lain. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami hukum kasih-Mu, supaya kami melakukan kasih seperti yang diajarkan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membawa kami ke dalam roh yang senantiasa menjaga dirinya, agar tetap dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu, kiranya Tuhan yang menjaga mereka, terlebih bagi yang tidak dapat beribadah di gereja, anak-anak, orang tua yang sudah lanjut usia, para ibu yang sedang mengandung anaknya, kiranya Tuhan juga yang memberikan kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.